Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abadillah wa ala alihi wa maulana amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dimana kita memohon pertolongan di dunia maupun di akhirat. Salawat dan keselamatan semoga tetap tercurahkan kepada para nabi dan rasul yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para nabi dan kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video dakwah yang bertema mengatasi sebuah hubungan pertemanan yang toksik atau bisa disebut dengan toxic friendship. Kata toksik ini segala tidak asing untuk di kalangan zaman sekarang, umumnya pada kalangan anak remaja. Kenapa sudah tidak asing? Karena mungkin salah satu dari mereka ada di dalam lingkungan yang toksik dalam sebuah hubungan dalam keluarga, dalam hubungan dengan pasangan, atau dalam teman. Nah, toksik itu apa sih? Dalam bahasa Inggris artinya itu toksik, sebuah hubungan yang beracun. Lalu toxic friendship itu apa? Toxic friendship itu adalah sebuah pertemanan yang dimana itu tidak memberikan energi positif, tidak saling mendukung, dan tidak memberikan kontribusi positif di dalam kehidupan kita. Nah, itu tuh dampaknya sangat tidak bagus. Dampaknya itu negatif dan merugikan diri kita sendiri. Nah, sehingga menyebabkan kesehatan mental kamu itu menjadi stres, terus memakan hati atau memakan omongan-omongan orang. Nah, jika kamu ada di lingkungan toksik atau berada di dalam lingkungan yang toksik ini, mohon untuk ditinggalkan karena itu tidak bagus untuk kesehatan mental kamu. Misalnya, ketika kamu sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu, lalu kamu bercerita kepada teman kamu, tetapi teman kamu itu malah mematahkan semangat kamu itu. Sebenarnya teman yang baik itu adalah teman yang mensupport kamu, yang ketika kamu mendapatkan perilaku seperti yang melindungi kamu, itu akan berdampak pada teman yang baik, mental kamu, pada kesehatan mental kamu. Kamu akan merasa stres, kamu akan merasa patah semangat, kamu akan merasa sedih, kamu akan merasa tidak dapat untuk bangkit lagi. Nah, toxic friendship itu tanpa kita sadari bisa saja terjadi pada kawan kita, kawan terdekat kita, teman terdekat kita. Misalnya ketika kamu sudah bersahabat dengan teman SD kamu yang sudah lama banget, tapi kamu tidak sadar bahwa teman SD kamu itu teman yang toksik, karena kamu berpikirnya bahwa dia membutuhkan perhatian dari kamu ataupun sebagainya. Nah, terkadang teman yang toksik ini mereka tidak menyukai dengan hal-hal yang kita lakukan di dunia ini. Mereka menjadi orang yang egois dan mementingkan diri mereka sendiri. Padahal hubungan yang baik itu hubungan yang terjalin dua arah, yang saling menjaga, saling membantu, saling mensupport, dan saling melindungi satu sama lain. Hadis Al-Ghazali, kita telah diajarkan bahwa kita tidak boleh salah memilih teman, apalagi untuk teman yang ingin menuntut ilmu. Jika kamu berada di dalam lingkungan yang toksik, maka kamu tidak akan berkembang lebih jauh dari kemampuan yang kamu miliki. Seperti ketika kamu berteman dengan seorang penjual parfum, maka kamu akan kecipratan wanginya. Begitu pula juga ketika kamu berteman dengan seorang penjual ikan asin, maka kamu akan kecipratan baunya. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa berpandai-pandailah kamu memilih seorang teman dan bergaul di luar sana. Teman yang baik itu akan membawa kita untuk menuju ke dalam kebaikan. Menurut hadis Daud dan At-Tirmizi, mukmin yang paling sempurna adalah mukmin yang baik akhlaknya. Kalimat baik itu setiap orang mempunyai perspektif masing-masing. Secara tidak langsung kita sudah masuk ke dalam kebaikan itu untuk diri kita sendiri.
saling memberi semangat dalam melakukan kebaikan dan mencegah sesuatu yang tidak baik. Berteman dengan orang yang pandai juga telah dianjurkan dalam hadis Al-Ghazali dalam memilih seorang teman. Ketika kita berteman dengan seseorang yang pandai, itu akan mempengaruhi kepandaiannya kepada diri kita sendiri. Orang yang pandai itu memiliki kebiasaan yang berbeda dari orang-orang yang biasanya. Menurut Syekh Nawawi Banula, ketika teman kita sedang berada di dalam kesulitan atau sedang berada dalam masalah, kita tidak boleh meninggalkannya. Baik masalah itu secara fisik atau secara pikiran atau secara harta, kita tidak boleh meninggalkannya. Kita harus membantu, menolong semampu kita, membantu semampu kita, dan memberi support satu sama lain. Kewajiban berteman yaitu tidak membuka aib teman satu sama lain. Kita harus menjaga dan merahasiakannya dari orang-orang lain. Teman yang toksik ini akan melakukan sesuatu yang tidak didukung satu sama lain. Terus sering banget nih terjadinya konflik antara kamu dengan dia, selalu berdebat dengan masalah yang kecil atau masalah yang menjadi besar. Dan juga terjadinya persaingan. Persaingan apa sih? Persaingan antara kamu sama dia untuk mendapatkan sesuatu. Terus juga kurangnya adanya kerjasama. Kerjasamanya itu untuk saling membantu, saling mendukung, saling mensupport. Apa yang dilakukan teman kita, kita harus saling memberi semangat. Begitu juga sebaliknya. Padahal teman yang baik itu teman yang memberikan energi positif di dalam kehidupan kita, memberikan dukungan apa yang kita lakukan, terus tidak menghakimi satu sama lain. Nah, ciri-ciri dari teman toksik itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada menyuruh kamu untuk memprioritaskan dirinya. Misalnya nih, ketika kamu lagi berkumpul bersama teman-teman kuliah atau teman-teman sekolah atau teman-teman alumni, terus dia itu menelpon kamu untuk segera bertemu dengan dia. Lalu setelah dia bertemu dengan kamu, dia itu akan meninggalkan kamu begitu saja dan tidak mempedulikan kehadiran kamu itu. Lalu yang kedua itu hanya memanfaatkan kamu. Misalnya ketika dia meminta bantuan, lalu kamu menolongnya, setelah ditolong dia itu tidak peduli lagi dengan kamu. Dia akan pergi begitu saja dan tidak mempedulikan kehadiran kamu. Lalu sering munculnya dramanya itu misalnya ketika kamu sedang main bersama dia, terus tiba-tiba tuh kadang sikap dia itu dingin, kadang sikap dia itu hangat. Nah, kamu tidak tahu nih kalau lagi main sama dia itu suasana hati dia itu seperti apa. Dan itu membuat kamu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak ketika main bersama dia. Lalu yang keempat itu dia hanya membicarakan tentang diri dia sendiri. Misalnya dia berkeluh kesah kepada kamu tentang kisah dia hari ini, terus dia menceritakan tentang pencapaiannya hari ini. Tetapi ketika kamu untuk memberikan keluh kesah diri kamu kepada diri dia, dia tidak mempedulikannya dan tidak mendengarkannya tentang kisah keluh kesah kamu hari itu. Nah, yang kelima ini sudahlah tidak baik untuk hubungan pertemanan kamu dengan dia, karena di sini dia tuh menyuruh kamu untuk berubah. Nah, berubahnya itu tuh bukan kemauan diri kamu, tetapi kemauan dan keinginan dia. Misalnya ketika kamu disuruh berubah dengan dia tuh, kamu ganti dong style TD kamu, penampilan kamu dan sebagainya. Nah, ini tuh bukan atas kemauan kamu, tetapi atas kemauan dia. Itu sudah tidak baik untuk pertemanan kamu dengan dia. Cara mengatasi toxic friendship itu tuh kamu harus meninggalkan pertemanan itu. Kamu gak perlu ragu, kamu itu bisa keluar dari pertemanan yang toksik. Kamu bakal mendapatkan teman yang baru, kamu akan mendapatkan energi positif dari teman-teman yang lain. Masih banyak teman kamu yang ingin berteman dengan kamu. Enggak hanya dia, kamu juga harus bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Terus juga kamu jangan terlalu ikut dengan urusan pribadi dia,
terus kamu jaga jarak dengan dia, dan kamu lakukan aktivitas seperti biasa tanpa mempedulikannya kehadiran dia. Lakukan itu secara perlahan-lahan tetapi pasti, karena itu akan membantu dan memberikan energi positif di dalam kehidupan kamu. Cara kamu menangani kalau kamu stres itu, kamu bisa melakukannya dengan berbicara dengan teman kamu, atau kamu bisa keluar dari rumah untuk refreshing, keliling-keliling sebentar, atau kamu bisa meditasi atau yoga gitu, melakukan hal-hal yang bisa menenangkan diri kamu. Bila kamu kesulitan untuk menangani itu, kamu bisa berkonsul ke psikiater, psikolog, atau konselor. Jangan malu untuk menghubungi mereka, karena mereka akan siap untuk membantu kamu dan akan siap menjaga rahasia yang kamu berikan kepada mereka. Semoga kamu bisa keluar dari pertemanan yang toksik dan bisa mencari energi positif yang baik untuk kehidupan kamu, dan kamu bisa berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari video dakwah saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga materi ini, video dakwah ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.